Smartband keren ini makin bagus lagi. Casingnya dia pakai aluminium, fitur kesehatan, olahraga yang makin komplit, tapi dengan harga yang tetap terjangkau. Ini dia Huawei Band 10. Kalau kita ngomongin wearable, Huawei emang jagoan. Ya, dua hal yang paling populer dari mereka udah pada tahu, ada smartwatch, ada smartband. Smartwatch udah ada yang baru akhir tahun kemarin yang golf-golfan itu, dan sekarang di awal 2025 Huawei punya smartband baru yang makin bagus. Ini namanya dia Huawei Band 10. Bukan Band 10 yang itu. Calon-calon yang bakal jadi smartband laris lagi, soalnya nggak cuma tambah fitur yang lebih profesional, tapi harganya pun masih oke banget. Buat yang penasaran, harganya itu 500 ribuan dan dibagi atas dua seri berdasarkan materialnya. Varian yang lebih murah itu adalah versi plastik dengan dua pilihan warna. Sedangkan untuk yang bakal saya review sekarang, ini adalah versi baru dengan material aluminium alloy yang baru pertama kali digunakan di seri Huawei Band. Harganya emang sedikit lebih tinggi, tapi pilihan warnanya juga lebih banyak. Dengan material baru ini, build quality dari Huawei Band 10 jadi terasa lebih baik dari versi sebelumnya. Lebih solid dan bikin perangkatnya harusnya juga bakal lebih awet untuk pemakaian jangka panjang. Dari segi desain produk, Band 10 sebenarnya masih mirip-mirip lah dengan Band 9 yang sebelumnya. Masih dengan bentuk persegi panjang dengan satu tombol di sisi kanan. Ini tuh bisa jadi tombol power serta buat buka tutup menu. Terus kita bisa lihat juga di sini di samping-samping finishing matte ala metal itu menurut saya juga bikin tampilannya menjadi lebih baik. Buat ukuran layar di 1,4 inci dan masih dengan panel AMOLED berkualitas bagus. Cukup terang untuk tetap terlihat jelas ya pada pemakaian outdoor, nggak ada masalah. Terus dia juga udah ada fitur auto brightness dan nggak ketinggalan udah ada always on display. Selain itu, dengan AMOLED yang hitam pekat begini, dia tuh sangat bersahabat dengan watch face berwarna hitam. Kayak lebih seamless dan nyatu gitu sama bezelnya. Sedangkan kalau misalnya kita pakai watch face yang warnanya lebih terang, nah bezel itu kelihatan lebih jelas dan menurut saya jadi kayak kelihatan kurang oke karena dia belum yang terlalu tipis banget. Tapi apapun pilihannya, watch face yang disediakan di sini tuh sangat bisa di-customize. Ya, Huawei bilang ada pilihan lebih dari 10.000 yang bisa di-download di store. Itu udah banyak banget ya, jadi bisa di-personalize. Selain itu, di bagian widgetnya yang baru ini juga sekarang udah bisa di-custom, jadi kita bisa ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Balik lagi ke soal device-nya, ya untuk soal bobot perangkat ini masih tergolong ringan, jadinya enak buat dipakai. Smartband sendiri juga tergolong tipis ya. Terus untuk karet atau bagian strapnya ini juga nyaman banget untuk keseharian ya, materialnya enak banget dan dia tuh nyaman dipakai pas aktivitas ya, mau kering, mau basah kehujanan, basah berenang, keringetan itu aman aja. Nah, kombinasi desain tipis terus dia enteng, strapnya juga enak ya. Itu ngebikin Band 10 jadi nyaman banget untuk kita gunakan nggak cuma aktivitas tapi saat tidur juga. Ini tuh penting banget dong karena emang salah satu fungsi utamanya. Sleep tracking udah pasti ada ya, lebih profesional, lebih akurat, dan lebih komprehensif. Masih lengkap dengan tracking-tracking di setiap fase tidur kayak ada deep sleep, ada light sleep, REM sleep ya, sampai kita tahu kebangun berapa kali selama tidur, ada durasi dan angka kualitas tidur. Huawei juga ngasih satu watch face yang relate soal tidur ini dan bisa berganti warna otomatis tergantung dari kualitas tidur kita. Defaultnya dia tuh ada di warna ungu ya, kalau nggak jala trackingnya. Terus kalau bagus dia bakal berwarna hijau, biru pas sedang-sedang saja atau lagi oke. Dan satu lagi dia bakal menjadi merah kalau tidur kita kurang. Biar lebih lengkap, di seri Band 10 ini Huawei juga nambahin dua pengukuran baru. Setelah di seri sebelumnya udah ada pengukuran kayak pulse wave arrhythmia, nah sekarang ada yang benar-benar baru yaitu teknologi HRV dan juga fitur sleep apnea detection. Dua fitur yang lebih advance dan sebelumnya hanya dipasang Huawei pada seri smartwatch mereka dan untuk pertama kalinya diturunkan dikasih juga ke seri smartband. Kedua fitur ini nggak cuma bikin si Band 10 jadi lebih lengkap dari segi perangkat tapi juga naikin value-nya. Kapan lagi kan kita udah dapat fitur selengkap itu udah mirip banget sama smartwatch tapi dengan harga yang lebih murah. Itu menarik banget di sini. Untuk pengukuran HRV atau heart rate variable ini simpelnya adalah variasi waktu atau dari detakan jantung kita. Itu bisa menjadi salah satu parameter kesehatan dari badan di mana kita bisa tahu dia konsisten atau enggak, ada jarak waktu yang signifikan atau enggak. Nah, ini teknologinya dipasangin Huawei di Band 10.
Habis itu untuk fitur sleep apnea atau masalah pernafasan saat tidur juga ini bisa dideteksi dan kita bisa melihat hasilnya pada rangkuman kualitas tidur setiap harinya. Di luar tracking soal istirahat ya, soal tidur tadi, tracking aktivitas dalam mode yang lebih aktif dan di sini maksudnya olahraga itu tentunya juga masih ditingkatkan banget. Pilihan mode tetap banyak dari indoor sampai outdoor tersedia. Berenang juga masih ada, bahkan di Benten trackingnya itu juga ditingkatkan karena sekarang dia bisa mendeteksi postur renangnya sudah baik atau belum. Jadi itu bukan cuman urusan jaraknya doang, jadi kita bisa tahu bener atau enggak nih berenangnya udah efisien atau enggak. Tapi dalam hal ini dia dikasih tahu bahwa yang terdeteksi adalah gaya bebas, sedangkan untuk gaya yang lainnya mungkin bisa coming di update-update selanjutnya. Selain soal berenang, olahraga lain yang dapat peningkatan di sini adalah indoor running ya. Jadi mungkin buat yang suka lari di treadmill ya pasti udah tahu kalau pendeteksiannya kan bakal berbeda ya dibanding kita lari di track atau di jalan. Nah, dengan algoritma baru yang ada di Benten, dia tuh bisa nge-track lebih akurat pada skenario seperti ini. Habis tracking aktivitas fisik, Huawei Benten sekarang juga kebagian monitoring mood atau yang disebut dengan emotional well-being. Lagi, ini adalah fitur yang sebelumnya ada di smartwatch, sekarang diturunkan ke smartband mereka. Fitur ini bisa mendeteksi level stres kita sepanjang hari dan kemudian dirangkum menjadi 3 mood, yaitu ada happy, ada sad, sama netral. Kalau dibilang dia 100% akurat sih sebenarnya kayaknya belum ya. Karena saya udah pakai dan coba kayak susah banget gitu saya dapat indikator moodnya lagi bagus padahal saya lagi happy. Itu tetap aja dapetnya di natural atau bahkan ada beberapa yang dapat bad mood. Kalau yang bad mood sih posisinya mayoritas bener ya. Misalnya lagi kurang enak dia bakal kelihatan di situ. Tapi yang happy-nya itu masih seringan masuk di netral. Mungkin saya kurang happy kali ya, makanya masih dideteknya kayak gitu. Tapi kalau dirasa emosi yang dideteksi itu kurang akurat, nanti kita bisa koreksi juga nih lewat settingannya di aplikasi. By the way, untuk lengkapin, Huawei juga nambahin watch face yang lagi-lagi relate sama bagian ini, yaitu dalam bentuk panda. Ini sebenarnya lagi-lagi udah dikasih mereka di seri Watch GT yang sebelumnya. Kalau moodnya lagi bagus ya pandanya bakal kelihatan lebih happy. Kalau lagi netral dia ya kayak gini, bakal nemplok aja di pohon. Terus kalau misalnya lagi bad mood dia juga bakal kelihatan lebih murung. Lucu sih sebenarnya, jadi bikin experience-nya itu jadi kelihatan lebih fun. Jadi kalau disimpulin nih dari segi fungsi tracking yang udah banyak itu, sebagai sebuah smartband Huawei Benten ini komplit banget ya. Dari istirahat, aktivitas harian, aktivitas fisik yang lebih intens seperti olahraga, sampai mood itu semuanya bisa dimonitor. Oh ya, nggak ketinggalan juga buat user perempuan, Benten juga udah mendukung cycle tracking alias bisa, yaitu dia siklus dapat itu bisa di-track juga di Huawei Benten. Sekarang kita lihat ke fungsi selain tracking. Ya, tracking itu udah banyak, sekarang kita ngomongin yang lain. Ya, Benten masih seperti atau mirip-mirip dengan versi sebelumnya. Masih bisa munculin notif chat WA, bisa kita baca, bisa reply, tapi terbatas pada emoji atau quick chat. Telepon juga muncul notifnya tapi belum bisa diangkat langsung karena emang nggak ada mikrofonnya. Tapi menurut saya nggak masalah untuk sebuah smartband. Oh ya, untuk koneksi seperti biasa Huawei masih super fleksibel dan bisa nyambung ke macam-macam ekosistem. Jadi mau handphone kita Huawei ya pasti bisa. Mau Android lain lancar, iOS juga nggak masalah. Jadi apapun yang kalian pakai tetap bisa nyambung ke smartbandnya Huawei ini. Kemudian satu lagi buat bagian baterai, ya dia juga masih satu bagian favorit ya, karena pastinya dia tahan lama. Huawei ngeklaim bisa sampai 14 hari pada pemakaian standar tanpa always on display dan 8 hari kalau pemakaiannya lebih berat tanpa always on display. Pas video ini saya tulis, ya itu saya dapetnya sih 6-7 hari ya dengan always on display, dan kalau misalnya nih kalian lagi buru-buru bisa di-charge 5 menit aja dan itu bisa dipakai sampai 2 hari. Itu jadi sebenarnya udah oke banget. Jadi kalau buat kalian yang lagi cari perangkat olahraga yang harganya oke tapi fungsinya udah mirip banget sama sebuah smartwatch, Benten dari Huawei ini bakal boleh banget buat dicoba. Palingan poin yang perlu diperhatikan dan tetap diingat, walaupun kita bisa lihat smartband semakin lengkap, semakin canggih, dan kelengkapannya juga makin mantep ya kayak smartwatch flagship, tetap beda. Contoh, pada Benten ya smartband ini belum ada GPS, jadi buat para outdoor runner yang butuh GPS langsung di jam, ya ini belum bisa. Benten juga belum punya mikrofon, jadi tidak bisa langsung teleponan. Belum bisa untuk respon chat juga menggunakan ketikan dan hanya dengan quick chat serta emoji doang untuk saat ini. Ya menurut saya hal-hal minor sih dan jelas bukan deal breaker, apalagi untuk kategori sekelas smartband harga 500 ribuan, dan ini menurut saya udah oke banget ya. Jadi kayak cuman semacam reminder aja supaya ekspektasinya tidak ketinggian. Tapi tetap ini adalah perangkat yang oke banget. Coming soon bakal dijual di Indonesia, kalian bisa langsung cek promo-promonya dari Huawei Indonesia, jangan kelewatan. Dan untuk lebih lengkapnya saya taruh linknya di kolom deskripsi yang ada di bawah.
Untuk sekarang, kayaknya segitu dulu buat omong-omong singkat soal smartband terbaru dari Huawei yang kayaknya bakal laris manis lagi ke depannya. Semoga kalian terbantu dengan video ini dan ya sampai ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa, have a nice day.